Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimatur Rohmah, NPM 203031028, Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 3 akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi keuangan. Menurut AAA atau the American Accounting Association, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by user of the information. Yang artinya, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu, apa sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan itu adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, perangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu untuk disampaikan kepada pihak luar serta pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Dalam standar akuntansi keuangan dijelaskan juga bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi itu ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu biasanya dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan dalam periode tertentu, sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat mengetahui kondisinya serta menjadikannya acuan atau bahan evaluasi untuk melangkah berikutnya. Laporan laba rugi juga terbagi kembali atas 2 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Lalu yang kedua, laporan arus kas atau yang dikenal dengan cash flow. Laporan arus kas ini memuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan serta peluang. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari aktiva bersih dalam masa atau periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Laporan perubahan modal juga harus dipahami oleh penanam modal karena ini bisa menjadi indikator berkembang atau tidaknya perusahaan dengan melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan tersebut yang bertambah atau tidak. Yang keempat, laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dan melalui laporan neraca ini kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan perusahaan. Yang terakhir, catatan laporan atas keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka pelaporan keuangannya, termasuk memaparkan penyimpangan atau anggapan inkonsistensinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.